Maka ketika Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, jangan engkau ikuti langkah-langkah setan karena itu adalah musuh kalian yang nyata. Artinya apa? Artinya manusia atau umat Islam ini tidak boleh berhukum kepada hukum-hukum selain hukum-hukum Allah. Maka dikatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 49, Allah katakan wa ahnikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Hendaklah kalian itu berhukum, hendaklah kalian itu mengatur hubungan atau mengatur kehidupan kalian dengan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Waspadalah kalian, ya, karena mereka akan terus berusaha untuk menggelincirkan kalian dari ajaran Islam yang benar. Mereka akan menggelincirkan kalian agar kalian tidak mengimani sebagian dari isi kitab ini. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yang bermakna inqad, yang bermakna patuh, bermakna tunduk, dan juga bisa bermakna berserah diri. Jadi Islam adalah bentuk masdar dari kata aslama yang bermakna inqiyad, yang bermakna kepatuhan atau ketundukan, berserah diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Islam atau aslama dengan makna tunduk atau berserah diri ini beberapa kali digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya. Sebagai contoh adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 112 ketika Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Tidak demikian. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa merendahkan wajahnya, menundukkan wajahnya lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dia menjadi orang-orang yang muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala dari sisi Rabb-nya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan dia tidak akan merasa takut dan juga tidak akan pernah merasa bersedih. Dalam tafsir Jalalain, ayat ini bermakna inqiyad, ya, bermakna tunduk, bermakna patuh, bermakna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakannya kata wajah di sini. Jadi Allah katakan man aslama wajhahu lillah. Barang siapa menundukkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia dari seseorang. Wajah adalah bagian yang seringkali sangat dibangga-banggakan oleh seseorang. Maka jika wajah saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula seharusnya bagian-bagian tubuh yang lain. Tangannya juga harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakinya juga harus tunduk, telinganya juga harus tunduk. Mulutnya juga harus tunduk. Matanya juga harus tunduk dan sebagainya. Dan masih banyak ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah menggunakan kata Islam ataupun aslama dengan makna berserah diri, makna secara bahasa, atau dalam kitab-kitab seringkali dikatakan sebagai makna lughawi, ya, lughatan, makna secara bahasa. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada makna lain yang oleh para ulama disepakati sebagai makna syar'i dari kata Islam ini. Makna ini berbeda dengan makna lughawinya. Makna ini berbeda dengan makna secara bahasa. Secara syar'i Islam didefinisikan al-Islam huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitanzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Islam adalah ad-din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitanzimi alaqatil insani bi khaliqihi, yang mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan penciptanya. Wa binafsihi, dan juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Maksudnya Islam juga mengatur hal-hal yang bersifat individu. Wa bi ghairihi min banil insan, dan Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang lain, ya, dari keturunan-keturunan Adam alaihi salam. Ini adalah makna syar'i. Ini adalah makna
yang diakui secara syariat, yang didefinisikan oleh para ulama. Makna ini disimpulkan dari banyak dalil. Di antaranya adalah di dalam surat Ali Imran ayat 19 ketika Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhai Allah adalah Islam. Atau di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ketika Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini bagi kalian. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi dalam kedua ayat ini digunakan kata din, ya, ad-din. Ya, din itu kalau di dalam bahasa Indonesia dimaknai atau mempunyai makna ideologi. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ya. Jadi artinya apa? Islam itu tidak sekedar bermakna tunduk. Islam tidak sekedar bermakna berserah diri. Islam tidak sekedar bermakna patuh. Tetapi Islam adalah satu aturan kehidupan yang mengatur seluruh aspek hubungan manusia. Baik itu hubungan antara manusia dengan penciptanya, lalu kemudian hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang dalam hal ini dikatakan sebagai hubungan dengan manusia atau dengan dirinya sendiri ini adalah hal-hal yang bersifat individual. Ya. Jadi Islam ini adalah agama yang universal. Islam ini tidak hanya ditujukan bagi orang-orang yang mengimani Allah dan Rasul-Nya, tetapi Islam ini sesungguhnya adalah agama atau aturan kehidupan bagi seluruh manusia. Maka Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islam ad-dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih selain Islam sebagai dinnya, sebagai ideologinya, sebagai aturan kehidupan bagi mereka, ya, Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islam ad-dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka tidak akan diterima amal-amal dia, sebaik apapun amalnya, tetapi dia memilih selain Islam sebagai ideologinya, dan dia akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Jadi inilah Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang mengatur aspek-aspek yang terkait dengan manusia dalam seluruh aspeknya, yang turun dari zat yang menciptakan manusia. Maka sebagai agama yang sempurna, wajib hukumnya bagi orang-orang yang mengaku umat Islam untuk menerapkan Islam ini secara utuh, secara kafah, secara keseluruhan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah merupakan dalil wajibnya umat Islam menerapkan syariat Islam itu secara keseluruhan. Ya, bukan hanya dalam aspek individu, tapi juga dalam aspek-aspek muamalah. Bukan hanya dalam persoalan akhlak, tapi juga harus diterapkan dalam persoalan-persoalan akidah dan syariah. Bukan hanya terkait dengan tampilan seseorang. Ya, seorang muslim tidak hanya harus menampilkan dirinya sebagai seorang muslim, tetapi dia juga harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang islami. Dia harus juga mempunyai perilaku-perilaku yang islami. Perkataannya harus islami, perbuatannya harus islami. Inilah yang disebut dengan berislam secara kafah. Jadi kafah itu sendiri maknanya adalah menerima seluruh yang diajarkan oleh Islam dan menolak apapun yang diajarkan dari luar Islam. Inilah makna kafah. Bukan hanya sekedar menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tetapi juga menolak apa yang berasal dari luar Islam. Maka ketika Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, jangan engkau ikuti langkah-langkah setan karena itu adalah musuh kalian yang nyata. Artinya apa? Artinya manusia atau umat Islam ini tidak boleh berhukum kepada hukum-hukum selain hukum-hukum Allah. Maka dikatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 49, Allah katakan wa ahnikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Hendaklah kalian itu berhukum, hendaklah kalian itu mengatur hubungan atau mengatur kehidupan kalian dengan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Waspadalah kalian, ya, karena mereka akan terus berusaha untuk menggelincirkan kalian dari ajaran Islam yang benar. Mereka akan menggelincirkan kalian agar kalian tidak mengimani sebagian dari isi kitab ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai akhir dari khutbah ini saya ingin sampaikan bahwa dosa besar jika seseorang menolak
sebagian dari ajaran Islam, lalu menerima sebagian yang lain. Ya. Dosa besar ketika seseorang kemudian hanya mau menjalankan Islam ini dalam aspek-aspek ritual saja, tetapi ketika dia melakukan aktivitas muamalah, ketika dia melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas hukum, aktivitas politik dan seterusnya yang terkait dengan hubungan muamalah, mereka tidak mau menolak yang berasal dari Islam. Ini sesungguhnya adalah satu dosa yang sangat besar. Maka kewajiban kita sebagai orang-orang beriman hari ini adalah berupaya untuk menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang menerima seluruh ajaran Islam dan menolak seluruh ajaran yang berasal dari luar Islam. Meskipun kita tidak mampu melaksanakan itu secara utuh, tetapi hati ini harus menerima apapun yang berasal dari Islam. Kita harus ridho terhadap apapun yang berasal dari Islam, dan kita tidak boleh ridho kepada apapun yang berasal dari luar Islam. Allah katakan, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul, terimalah. Apapun yang diberikan oleh Rasul, ambillah. Ya, wa manahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah, jauhilah, jangan kalian laksanakan apapun yang dilarang oleh Rasul. Maka senantiasa berpegang teguh kepada Islam, jadikan Islam sebagai standar kebenaran, bukan hanya dalam soal ibadah, tapi juga dalam persoalan-persoalan yang lain. Ini adalah menjadi kewajiban bagi seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.